Krunya menyajikan makanan ini dengan sangat sigap dan sangat cepat, dan waktunya untuk tidur karena ngantuk banget. Kita tidur dulu ya. Setelah 4 jam dari servis yang pertama, kita disajikan servis yang kedua berupa minuman hangat dan dingin.
dalam kantung kursi tidak terlalu banyak yang diisi, di antaranya Lion Magazine dan juga ada doa-doa dalam perjalanan serta petunjuk keselamatan dari Airbus A330 Neo serta RC Cashback. Nah, ini dia muncul dia. Nah, travelers untuk menghindari pembengkakan kaki atau DVT bisa kita lakukan seperti yang Jamal lakukan nih, berdiri atau berjalan-jalan. Yuk, saya mau kasih lihat ada apa saja yang ada di sini. Nah, di dalam Airbus A330 Neo ini mempunyai dua galley, satu terletak di depan dan satu terletak di belakang. Dan ini juga saya akan kasih lihat one of my favorite seat, yaitu di 17K dan di 17 Alpha karena letaknya di depan pintu darurat. Dan yang menarik lagi, mereka mempunyai 8 lavatory yaitu toilet, berada di depan, di tengah, dan di belakang. Dan yang di belakang unik nih, ada satu toilet yang tersembunyi. Tuh, lihat kan, di belakang kursi. Untuk menjaga keamanan, pesawat ini menerbangkan dan juga membawa 3 pilot, 10 kru flight attendant, 2 engineer, dan juga 1 FOO. Oh, nah yang menarik nih, di belakang tirai ini coba kira-kira apa? Ini dia. Ini adalah tempat duduk atau crew seat yang mereka gunakan untuk istirahat. Oke, kita menikmati perjalanan yang terakhir dan kita lihat service meals yang terakhir apa. Ini dia. Pada meja Anda, terima kasih. Dalam penyajian kali ini mereka menyajikan makanan yang hangat dan rasanya juga enak betul karena lapar ya. Mereka menyajikan tempe dan ini ada dagingnya empuk, enak banget bumbunya. Oke, jadi buat kalian semuanya yang saya pikir ya ketika menggunakan Lion Air kenyamanan itu akan berkurang, ternyata tidak. Pesawat ini memang didesain khusus untuk penerbangan jarak jauh dengan seat pitch-nya yang sangat lega dan juga kenyamanan kursi, keempukannya dan juga pelayanan dari para flight attendant sangat membuat kita nyaman. Buktinya saya bisa tidur, biasanya saya paling nggak bisa tidur walaupun banyak turbulence juga saya bisa tidur karena capek juga sih. Oke, setelah ini kita akan melihat perjalanan pulang saya dari Jeddah menuju Ujung Pandang atau Makassar. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini sampai akhir.
satu tips ya buat kalian, habis makan tolong untuk membereskan kembali makanan kalian. Karena apa? Jangan sampai kayak yang ini ya, jangan sampai kayak yang lain. Karena apa? Ini kita lakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan yang dilakukan oleh flight attendant biar kita nyaman semuanya. Alhamdulillah kita sudah menginjakkan kaki di tanah suci. Nah, di sini merupakan perjalanan umroh pertama saya dan alhamdulillah ya dari sudah lama saya idam-idamkan akhirnya bisa juga pergi bersama keluarga dan juga istri tercinta. Selama di Mekah saya jarang ambil gambar, namun untuk selama perjalanan silahkan lihat di channel YouTube punya istri saya, ini dia. Nah, di sini bisa lihat perjalanan kita semuanya. Oke. Kita akan lihat perjalanan berikutnya dari Jeddah ke Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya 12 hari perjalanan ibadah umroh kita sudah lancar. Kita masih sehat, masih semangat, dan bisa lihat tuh wajah-wajah habis ibadah. Wah, keren banget kan. Dan saatnya kita pulang. Waktu kita perjalanan ini merupakan perjalanan malam tetap dengan menggunakan Lion Air A330 Neo-nya. Wow. Dan di sini juga akan kita lihat. Nah, ada perbedaan kalau terbang pagi dan juga terbang malam ya. Terbang siang dan juga terbang malam dalam penerbangan Lion Air ini. Tetap 11 jam. Namun apa bedanya? Di sini aja. Jangan kemana-mana. Kita lihat. Ini dia peralatan makanannya. Nah, di situ tertulis, lihat nggak? Made in PRC. Kalian tahu nggak Made in PRC itu apa? Ayo, coba tebak. PRC itu merupakan arti dari makanan atau produk ini dibuat dari Cina atau People's Republic of China. Yuk kita lihat makanannya. Nah, untuk perbedaan yang pertama kita lihat dari segi mealsnya. Mealsnya atau makanannya ini diproduksi dari dapur dari Jeddah. Jadi makanannya sedikit berbeda. Nah, ada yang bilang bahwa makanan kok dari Jeddah itu berbau Arab, mungkin agak tidak enak. Namun di sini setelah saya coba ternyata nanti kita lihat. Nah, setelah kita mencoba, nah di sini kita bakal lihat nih perbedaan rasa. Katanya tadi kan di depan kan saya bilang bahwa catering yang diberikan dalam penerbangan ini merupakan catering dari Arab. Jadi saya penasaran rasanya karena teman saya bilang rasanya itu rasa Arab, kata yang gak enak. Tapi setelah saya coba, ternyata bagus banget. Pihak Lion Air mungkin sudah memberitahukan bahwa dalam catering ini kita diharapkan mendapatkan makanan-makanan yang berbumbu Indonesia.
Nah, di sini enak banget nih. Ternyata bumbunya juga bumbu Indonesia. Saya tadi cobain chicken curry-nya sama juga sekarang rendang ayamnya dan nasi kuning. Ternyata rasanya memang ada sedikit berbau-bau Arab, tapi itu tidak kental atau tidak besar rasanya. Jadi rasanya di sana sangat light, lebih banyak bumbu-bumbu Indonesia. Jadi buat kalian semuanya yang naik pesawat Lion Air ini, jangan khawatir, pulangnya itu cateringnya enak banget. Jadi kita merasa langsung sudah berada di rumah. Ini karena saya lapar banget. Ini udah malam ya. Ini kira-kira sudah jam 9 malam waktu di Indonesia. Jadi kita cepat-cepat makan untuk bisa cepat-cepat tidur. Nah, perbedaannya servingnya bagaimana perbedaannya? Nah, perbedaannya nanti kita lihat ya. Perbedaannya antara terbang siang dan terbang malam. Tetap di sini. Saya mau tidur dulu dan jangan lupa. Nah, ini jangan lupa sehabis makan kita biasakan untuk membersihkan kembali peralatan makan kita agar tentunya menyenangkan hati flight attendant-nya dan membantu mereka dalam mempercepat proses dari pengambilan makanan yang telah kita makan. Iya, menjadi orang baik tentu menyenangkan ya. Jangan lupa, ini harus selalu kita terapkan dalam setiap penerbangan. Baiklah, sekarang saatnya istirahat. It's time to get some sleep. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai kita tiba di tanah air. Walaupun sekitar berada di perairan India atau di Sri Lanka atau di Colombo itu bukan sedikit sih, banyak banget turbulensnya. Tapi insya Allah kita akan lancar dalam perjalanan. Oke, selamat tidur, selamat istirahat. Seperti biasa 2 jam sebelum perjalanan diakhiri atau sebelum mendarat, kembali disajikan makanan-makanan berat untuk sarapan kita tentunya. Nah, sarapannya apa aja? Yuk kita lihat yuk.
Nah, perbedaan dari penerbangan siang dan juga penerbangan malam ini adalah kalau misal penerbangan siang kita dikasih 3 kali servis berupa 2 kali meals dan juga 1 kali minum. Kalau yang malam kita nggak mungkin dong tengah malam dibangunin untuk minum, jadi hanya 2 kali serving meals berat saja. Satu, dua, tiga. Kami, alumni Teater 1 STTPLN mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tiga. Kami, alumni Teater 1 STTPLN, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. maafin ya. Maafkan lahir dan batin. Melawan para pemimpin.
everyone, welcome back to segmen 2. Ini adalah segmen yang kedua, merupakan segmen education segmen atau segmen pendidikan. Buat kalian yang mau ikut didik, buat kalian semua yang ingin ikut belajar, ya, yuk belajar sama saya. Tapi kalau mau sudahan, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like-nya supaya kita bisa membagikan hal-hal positif buat kalian semua. Oke, kita mulai belajar. Hai, selamat datang kembali di Komunikasi Organisasi dalam mata kuliah Manajemen Teknik Institut Teknologi PLN untuk S1 Teknik Elektro tentunya. Hari ini kita akan belajar komunikasi organisasi. Kenapa kita belajar komunikasi organisasi? Ya, agar kita tidak miskomunikasi, agar organisasi itu dapat kita bentuk dan dilakukannya komunikasi yang baik. Oke, kita lihat komunikasi organisasi dalam perusahaan atau dalam organisasi. Mengapa komunikasi itu penting sih? Ya, karena ini segmen saya, segmen komunikasi. Pasti saya akan banyak berbicara ya. Karena apa? Pertama, kita lihat komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan yang dapat dicapai. Udah on belum sih kameranya? Oke. Udah. Oke, yang kedua. Komunikasi. Di sini kita akan belajar tentang komunikasi, ya. Komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu pada mereka. Kenapa dibilang manajer? Ya, Anda sebagai pemimpin nantinya mencurahkan sebagian besar waktu Anda. Karena ini penting, Anda harus berorganisasi, Anda harus berkomunikasi dengan semua halayak. Sehingga apa? Sehingga tujuan dari organisasi Anda bisa tercapai dengan baik. Kita lihat ya, komunikasi itu apa sih? Ya, komunikasi merupakan proses ya, proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Nah, itu dia prosesnya ya. Yang kedua, komunikasi merupakan proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian ya, melalui pengiriman berita secara simbolis dan dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Jadi nanti informasi Anda yang didapatkan ya, yang Anda berikan informasi itu bisa sampai ke orang-orang lainnya. Oke, sekarang kita belajar bagaimana proses komunikasi ya. Proses komunikasi itu ya, yang pertama kita akan belajar model komunikasi antar pribadi ya. Ini merupakan model komunikasi antar pribadi antara dua orang. Bagaimana kita proses komunikasi bisa berjalan ya. Proses komunikasi sederhananya adalah ada yang pertama adalah Anda sebagai pengirim ya, atau sebagai komunikator ya, mengirimkan suatu pesan ya, mengirimkan suatu pesan sehingga pesan itu bisa diterima oleh orang ya, oleh orang tujuan Anda atau komunikan ya, sehingga penerima itu bisa menerima berita Anda. Prosesnya seperti apa? Dari Anda pertama seperti ini. Kita melakukan proses ya, Anda sebagai sumber. Lalu Anda memberikan berita ya, menyampaikan pesan kepada Anda. Kalau seperti ini ya, kita melalui berita, memberikan pesan seperti ini melalui media. Medianya apa? Medianya adalah udara. Karena apa? Suara atau udara, suara adalah gelombang rambatan yang melakukan ya, saya lupa ya, karena apa? Proses pemberian itu merupakan proses komunikasi yang dilakukan penyampaian berita melalui media ya. Medianya adalah media udara karena suara adalah merupakan gelombang yang merambat ya sampai kepada Anda. Oke, lalu itu Anda menerima beritanya, Anda mendengarkan berita yang disampaikan. Jika tidak ada halangan, maka apa yang saya sampaikan itu dapat Anda terima dan pahami dengan baik. Selanjutnya, komunikasi yang baik adalah komunikasi umpan balik. Ya, ada umpan baliknya. Anda sudah mengerti proses berita atau pesan yang disampaikan oleh saya, lalu Anda menyampaikan umpan balik, berupa pertanyaan dan lain-lain. Kalau di sini dalam online learning kita, umpan baliknya kita lakukan di Microsoft Teams kita. Oke. Berikutnya ya, tipe-tipe saluran komunikasi kita belajar nih. Selama ini kan kita cuma ngomong aja kan, kita cuma bicara aja. Nah, kita akan melihat tipe-tipe saluran komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal ya. Komunikasi vertikal misalnya komunikasi yang ke bawah ya, dari manajemen puncak
ya, mengalir ke karyawan bawahan untuk memberikan pengarahan, memberikan instruksi, memberikan informasi, memberikan nasihat dan juga penilaian kepada masyarakat. Sehingga komunikasi itu datang dari atas hingga ke bawah. Nah, ini penting dalam organisasi. Jangan sampai komunikasi itu hanya sampai di level manajemen tengah saja, sementara di bawah tidak tersampaikan. Jadi fungsi Anda, dimanapun posisi Anda, di level manapun manajemen Anda harus menurunkan sampai ke bawahan Anda, sampai level bawah sehingga tidak ada komunikasi yang terputuskan. Ya, ada juga tadi vertikal dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas itu bisa juga, ya. Mentang-mentang kalau kita hanya karyawan biasa, kita tidak bisa menyampaikan informasi, itu salah. Jadi kita walaupun karyawan biasa, kita juga bisa menyampaikan informasi, tentunya informasi yang kita sampaikan harus bagus. Oke, komunikasi ke atas ya, untuk mensuplai informasi ya kepada atasan kita. Sehingga apa? Sehingga atasan kita juga bisa mendapatkan informasi. Misalnya kita mau buat suatu produk ya, atasan kita sebagai pimpinan, oh nih pasti produk bagus, pasti nih produk laku. Tapi ketika kita lihat di bawah bagaimana prosesnya, oh Pak ada yang kurang dan lain-lain. Nah, itu kita butuhkan informasi tersebut. Ya, ada juga komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini ya, komunikasi di antara para anggota dan kelompok kerja yang sama. Nah, komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen pada tingkatan yang sama. Nah, ini lateral nih. Ya, lateral jadi semuanya itu pada tingkatan level yang sama. Berikutnya, komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal itu komunikasi crossing ya, memotong ya, menyilang diagonal pada rantai perintah organisasi. Jadi, boleh Anda misalnya dalam satu departemen boleh berkomunikasi dengan departemen yang lainnya, tergantung kebutuhan perusahaan. Ada juga saya pernah bekerja di suatu perusahaan di mana departemen satu tidak boleh saling ya berkomunikasi dengan departemen yang lain. Bahkan waktu kita istirahat pun kita tidak boleh terlihat bersama-sama jika kita beda departemen. Itu dilakukan karena apa? Masing-masing departemen punya strategi ya khusus ya, sehingga tidak boleh diketahui oleh departemen yang lain karena mereka sangat bersaing secara ketat ya. Tapi pada umumnya dalam departemen atau organisasi yang berbeda itu bisa melakukan cross section communication ya, sehingga komunikasi diagonal tersebut bisa dilaksanakan. Nah, peran komunikasi, kita lihat nih, peranan komunikasi ya, komunikasi dilakukan untuk memuaskan kebutuhan manusiawi seperti berhubungan dengan orang lain. Komunikasi itu penting karena jika kita tidak terciptanya suatu komunikasi, maka mungkin kita dalam berorganisasi itu kita tidak melakukan atau tidak mendapatkan kenyamanan dalam berorganisasi. Misalnya kalau kita di organisasi kita diem baik ya kan, kita nggak ngomong, kita diem aja ngerjain, lama-lama kan bosan juga. Akhirnya apa? Ada resign dari pekerjaan itu karena pekerjaan tidak menantang. Karena apa? Komunikasi merupakan kebutuhan dari setiap manusia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton ya, atau membosankannya tadi. Jadi komunikasi dilakukan untuk melakukan perlawanan sesuatu yang monoton atau hal-hal yang membosankan. Jadi kita bisa bertukar pikiran sehingga kita mendapatkan informasi. Bahkan kadang komunikasi itu penting ya kita dapatkan, sehingga apa? Kita bisa mendapatkan ide-ide dari orang lain. Nah, ada juga hambatan-hambatan nih dalam komunikasi, hambatan atau yang nggak ada hambatan atau yang nggak nyambung ya, atau miskomunikasi ya. Yang pertama dari hambatan organisasi, yang kedua hambatan antar pribadi. Kalau hambatan organisasi mungkin kita tidak mengetahui bagaimana apa yang ingin disampaikan, apa yang dimaksud, itu ada hambatan dalam organisasi. Sementara hambatan antar pribadi banyak banget dalam komunikasi. Contohnya, misalnya Anda tidak suka dengan rekan kerja Anda, ya kan? Ada hambatan karena ketidaksukaan dalam diri Anda, ya. Jadi sehingga karena tidak ada kesukaan, jadi apa yang dia bicarakan Anda tidak akan dengarkan. Nah, itu juga termasuk salah satu hambatan dalam organisasi. Makanya dalam organisasi tersebut kita harus pandai-pandai menahan emosi, harus pandai-pandai menahan sikap kita agar apa? Karena tujuan yang di awal saya bilang dalam manajemen organisasi, tujuannya satu, agar tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai, maka Anda harus melakukan apapun juga untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya menekan emosi yang tadi dalam komunikasi.
Oke, nah kita lihat nih pedoman-pedoman komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya agar kita berkomunikasi secara efektif dan efisien ya. Yang pertama, carilah kejelasan dan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Jadi kita harus melihat nih gagasan-gagasan seperti apa sih yang ingin kita sampaikan, sehingga apa komunikasi atau apa yang ingin kita bicarakan itu jelas arahnya, sehingga tidak ngalor ngidul. Dan juga Anda nanti dinilai sebagai orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Jika Anda mampu berkomunikasi dengan baik, maka Anda adalah orang yang dicari kapanpun dan dimanapun. Posisi Anda selalu berada di atas. Oke, yang kedua, teliti tujuannya. Ya, jadi Anda harus meneliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, sebelum Anda melakukan komunikasi harus teliti tujuannya kemana sih, ya, sehingga komunikasi yang Anda sampaikan menjadi baik. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Ini penting. Ya, ini tips dalam komunikasi. Anda jangan sampai ya Anda bisa berbicara kapan saja dan di mana saja. No, Anda harus memperhatikan situasi dan kondisi. Misalnya Anda nih seorang bawahan mau melihat atau membawa suatu proposal. Agar proposal atau ide Anda disetujui oleh atasan Anda lihat situasinya, ya nggak? Lihat dulu, ngintip dulu nih, gimana nih? Apakah dalam keadaan sekarang bos Anda itu hatinya sedang baik? Kalau misalnya hatinya sedang gusar, lagi marah-marah ketika Anda, walaupun proposal Anda sangat baik sekalipun proposalnya, Anda tidak akan diterima. Karena apa? Hatinya sedang tidak baik. Jadi harus memperhatikan situasi dan kondisi. Berikutnya adalah konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perjalanan komunikasi. Ini penting, karena apa? Anda juga harus bisa melihat dan berkonsultasi, sehingga apa yang ingin Anda sampaikan itu sudah bisa direview dulu oleh sang ahlinya, sehingga apa yang Anda akan sampaikan itu menjadi jelas, tepat, dan cerdas. Ora, iku engkel nyawet di. Iki mergane anu. Ora. Sempetan aku pengmu. Oke, berikutnya, perhatikan tekanan nada dan ekspresi sesuai dasar dan berita komunikasi Anda. Dalam berkomunikasi, pentingnya nada Anda dalam penyampaian berkomunikasi, pentingnya ekspresi kalian juga dalam berkomunikasi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang komunikasi, ya. Nanti saya akan juga buka kelas-kelasnya secara online. Kita lihat nih, ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus ekspresi kita, ya kan? Jadi misalnya kita menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, jika kita membangun di daerah seperti ini akan membuat ya daerah ini akan menjadi lebih kaya, daerah ini akan menjadi lebih sejuk dan lain-lain. Ekspresi kita perhatikan. Tapi kalau kita ekspresi ya seperti ini. Bagus sekalian jika kita membuat ya daerah ini, ya kita membuat sesuatu di daerah ini, maka daerah ini akan berkembang dengan baik. Daerahnya juga akan menjadikan sesuatu yang bagus, ya. Itu nggak bagus banget, ya. Jadi sesuaikan dengan ekspresi Anda. Oke, berikutnya, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Jadi ini kita ambil kesempatan yang baik, ya kan? Jadi kita bisa melihat bagaimana kita mengkomunikasikan. Setelah itu kita mengambil kesempatan sehingga kita mendapatkan komunikasi timbal baliknya yang bagus. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut ya komunikasi yang telah disediakan. Jangan sampai gini ya. Ini Anda sudah menyampaikan sesuatu, harus Anda mengkonfirmasikan setelah itu. Ya, Anda sebagai pimpinan misalnya memberikan arahan kepada rekan-rekan tim Anda, ya, ketika Anda sudah menyampaikan, Anda harus tahu arahan Anda sudah dimengerti atau tim Anda atau tidak. Ya, walaupun sampai segitu, tahapan selanjutnya adalah arahan Anda apakah sudah dikerjakan atau tidak. Ya, berikutnya lagi ketika sudah dikerjakan apakah sudah dilakukannya dengan baik dan hasilnya seperti apa. Jadi komunikasi harus terus berlanjut. Oke, yang berikutnya adalah perhatikan konsistensi komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, konsistensi komunikasi itu penting. Jadi apa? Konsisten Anda dalam berkomunikasi. Anda harus tetap melakukan komunikasi yang secara konsisten. Jangan cuma melakukannya sekali aja, habis udah selesai. Akhirnya kita nggak tahu, akhirnya berantakan dan lain-lain. Jadi Anda harus melakukan konsistensi dalam komunikasi. Yang ke-9 ya, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi ya. Jadi seperti saya bilang tadi, Anda harus melakukan tindakan-tindakan dalam berkomunikasi sehingga tidak ada yang miss di situ, sehingga tujuan-tujuan yang Anda lakukan itu bisa tercapai. Dan yang ke-10, jangan lupa walaupun kita
bisa berkomunikasi, kita pandai berbicara, ini yang terpenting adalah nih, jadilah pendengar yang baik. Ya, jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Orang apabila kita menjadi pendengar yang baik, maka orang akan memperhatikan kita dan akan menghargai kita. Walaupun kita tidak suka sama orang sekalipun, ya, tapi kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, dengan menjadi pendengar yang baik, maka kita akan menjadi orang yang lebih diperhatikan dan menjadi orang yang lebih disegani, dan juga kita menjadi orang yang dikagumi di antara kolega-kolega Anda. Oke, sekian di manajemen teknik. Kita cabut ke mata kuliah yang lain. Hi everything. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana PLTS itu bisa membangkitkan energi listrik, dan ilmu yang kita dapatkan bersumber dari ilmu rekayasa. Kita lihat. Oke, dalam 2 dekade terakhir ini, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Dalam video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari merupakan energi yang paling berlimpah dan tersedia secara gratis di planet bumi ini. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur yang paling melimpah kedua di bumi, yaitu pasir. Loh, kalau pasir harus dirubah menjadi 99,999 kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang sangat rumit seperti yang ditunjukkan di layar ini. Oke, silikon mentah akan dirubah menjadi bentuk senyawa silikon gas, dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Oke, silikon ingot ini dibentuk kembali menjadi irisan yang sangat tipis yang disebut sebagai wafer silikon. Wafer silikon merupakan jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Sama seperti ikatan hubungan Anda. Ketika Anda sudah terikat dengan hubungan seorang, maka Anda akan kehilangan kebebasan Anda. Itu juga ini, silikon juga tidak mempunyai kebebasan bergerak. Agar Anda lebih mengetahui, kita lihat studinya. Oke, bayangkan aptor fosfor dengan 5 ini kita suntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan juga menjadi energi bebas bergerak. Namun, energi ini gerakannya bersifat acak dan tidak mengakibatkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah dibutuhkan kekuatan pendorong. Nah, cara mudah yang praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah PN junction. Kita lihat yuk bagaimana PN junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan moron dengan 3 valensi menjadi elektron murni, Anda akan menjadi 1 lubang. Ya, ini merupakan doping jenis P. Jika kedua bahan ini bergabung menjadi sama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah depresi terbentuk di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit memuatan positif dan sisi P bermuatan negatif. Medan listrik pastinya akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat yuk secara detailnya. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Ya, cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah depresi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron yang di dalam lubang depresi tersebut. Nah, medan listrik di daerah depresi mendorong elektron untuk keluar dari depresi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan di lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di dalam kedua sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali melalui lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus arah.
Dalam survei praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah. Sementara lapisan P tebal itu ringan dan mudah diolah. Untuk meningkatkan kinerja sel, amati pembentukan daerah depresi. Patut dipatuti ya, daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di ruang lubang daerah itu menjadi lebih luas dibandingkan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak dari PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah depresi. Sekarang kita menganalisis struktur panel surya. Kita lihat ya, panel surya ini memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Salah satunya lapisan sel. Kalian akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Ya, sisi negatif dari bagian atas sel ini berhubung ke bagian sel belakang berikutnya melalui strip tembaga. Dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika kalian menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan seri yang lain, kalian akan mendapatkan panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,0 voltase. Kombinasi sel dari paralel ini meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentan yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada ketua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembapan, dan juga kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan pada panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur sisi kristalin internal. Kita lihat, dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Nah, meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel kristal mono ini memberikan produktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan saat ini. Meskipun biaya menjalani sel PV dapat diabaikan, total kontribusi global fotovoltaik surya hanya sekitar 1,3% saja. Hal ini terjadi karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah ini memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah yang besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung langsung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output yang konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Ya, jadi marilah kita dukung kegiatan ini, bagaimana kita bisa membangkitkan energi listrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di segmen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pada hari ini kita akan belajar tentang MPAD atau metode pengumpulan dan analisa data ya dalam sosial budaya. Seperti biasa saya mengambil sumber dari Ibu As. Oke, baik. Untuk MPAD atau metode pengumpulan analisis data sosial dan budaya dalam AMDAL ini patut kita sampaikan, patut kita mengetahui juga. Kenapa? Karena intinya apa? Intinya yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita membangun ya suatu pembangunan di daerah tertentu. Kita harus lihat sosial budayanya. Agar apa? Agar sosial budaya tersebut atau tatanan sosial budaya tersebut tidak berubah atau tidak membuat dampak yang buruk pada sosial budaya tersebut. Oke, kita langsung mulai aja ya. Metode pengumpulan dan analisis data sosial budaya dalam AMDAL. Tujuannya, ya tujuan yang pernah atau yang saya kasih tahu yang sebelumnya adalah tujuan kita untuk kali ini adalah untuk mengkaji dampak dari suatu pembangunan terhadap perubahan struktur dan organisasi sosial ya di lingkungan tempat pembangunan dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus melihat bagaimana dampak
dari proses pembangunan kita agar tidak mempengaruhi pengaruh yang buruk atau tidak membuat pengaruh yang buruk terhadap sosial budaya suatu tatanan masyarakat setempat. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat nih. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini ya, kita lihat teknik pengumpulan datanya ini bisa ambil dari teknik pengumpulan data primer dan juga sekunder. Oke. Baik, untuk yang primer ya, primer kita bisa melakukan secara observasi ya, kita bisa melihat langsung di lapangan, bisa merasakan bagaimana atmosfernya, sehingga observasi tersebut bisa dilakukan secara cepat dan tepat karena kita sudah melakukan dengan mata kepala kita sendiri. Yang kedua ya, komunikasi ya, kita melakukan komunikasi, bisa kita datang ke tempat tersebut, kita komunikasi, kita melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar sehingga data yang kita ambil itu benar-benar dari masyarakat yang sekitar, bukan dari grup sebelah. Oke, ada juga dari FGD atau dari Focus Group Discussion. Dari FGD tersebut kita bisa mendapat atau menggali lebih dalam informasi-informasi yang kita dapatkan dari para narasumber tersebut. Sementara untuk dari sekunder ya, untuk sekundernya itu adalah data sekunder, kita bisa melihat dari hasil penelitian terdahulu. Bagaimana proses dan dampaknya seperti itu, dan juga kita bisa dari mengkaji usaha sejenis ya. Jadi kita melihat atau mengkaji dari usaha-usaha atau penelitian sebelumnya yang jenisnya sama. Next, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Dari pengambilan sampelnya kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah secara proporsional, yang kedua secara purposive, dan yang ketiga adalah secara acak atau random. Baik, untuk metode analisa datanya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Metode analisa datanya bisa dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Jika Anda melakukan secara kuantitatif, maka Anda akan berhubungan dengan angka-angka yang akan dihitung, yang akan diformulasikan sehingga mendapatkan data yang tepat. Anda juga bisa melakukan secara kualitatif ya, dilakukan dengan pengamatan-pengamatan dari data-data yang ada sehingga Anda simpulkan secara kualitatif dan juga deskriptif sehingga hasilnya sangat memuaskan buat Anda. Next, unsur yang perlu dipertimbangkan apa sih dalam MPAD sosial budaya ini? Yang pertama, derajat homogenitas penduduk ya. Jadi kita harus lihat bagaimana homogenitas penduduknya seperti apa. Jadi kita harus menilai penduduk-penduduknya tersebut sehingga tidak kita salah menilainya. Yang kedua, keadaan geografisnya ini juga penting. Apakah ya dampak dari amdal kita, ya dampak dari pembangunan kita itu berpengaruh dalam kondisi geografisnya. Kita harus lihat keadaan geografisnya seperti apa. Apakah di gunung atau di darat atau di laut ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan konturnya. Ya, yang ketiga adalah ketepatan penentuan jenis dan jumlah sampel. Ini penting. Kesalahan dari penentuan jumlah dan jenis sampel bisa mempengaruhi hasil akhir. Jadi kita benar-benar harus benar tahu dan mengetahui bagaimana secara tepat ya, bagaimana secara tepat jenis dan jumlah sampelnya. Sementara itu, framework studi lapangan. Framework studi lapangan seperti apa sih? Yang pertama, kita inventarisasi topik dan pertanyaan yang hendak diketahui. Nah, ini penting banget. Sebelum kita terjun, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tertinggal atau terlewatkan. Jadi kita observasi, kita riset apa, pertanyaan apa sih, atau informasi apa yang ingin kita dapatkan sehingga ketika kita sudah turun di lapangan kita sudah bisa melakukan dengan bagus. Yang kedua, aspek-aspek substansi yang hendak diketahui juga apa. Yang ketiga juga sumber-sumber data dan informasi apa yang hendak digali dan dimanfaatkan dan dapat diperoleh seperti apa. Jadi data-datanya harus benar-benar diperhatikan. Kita bisa melihat contoh dari penelitian terdahulu apa aja sih yang harus diambil. Yang keempat, siapa dan sasaran pengamatan dilakukan. Nah, jadi ini penting juga nih, siapa dan sasaran kepada siapa yang harus kita tanya. Jangan sampai nanti Anda hanya bertanya kepada rumput yang bergoyang ya, Anda tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Oke, next. Pengamatan. Nah, pengamatan, observasi ini penting ya. Observasi yang pertama kita memperlihatkan atau memperhatikan perubahan mendasar ya, perubahan mendasar pada masyarakat di wilayah studi. Jadi ketika kita membangun sesuatu, kita harus memperhatikan perubahan apa sih yang
terjadi di sana, perubahan apa yang mendasar yang terjadi? Pasti ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti ada perubahan. Ketika kita berubah dalam diri kita sendiri saja, kita melakukan sesuatu yang berbeda dalam diri kita sendiri, pasti ada perubahan. Nah, di sini harus kita lihat ya, memperhatikan perubahan apa saja yang ada. Oke, yang kedua, arah dan ukuran perubahan menurut masyarakat lokal. Nah, ini juga penting. Jadi kita bisa melihat nih arah dan perubahan bukan menurut kita sebagai peneliti ya yang akan menganalisa, tapi menurut masyarakat lokal, sehingga nanti kita bisa mendapatkan best value-nya, hasil akhirnya ya. Oke, yang ketiga, menentukan unit saluran analisis ya. Yang ketiga ini merupakan unit saluran analisis, semuanya seperti apa. Ini Anda harus tentukan agar Anda tidak kebingungan dalam menganalisis dampak lingkungan secara sosial budaya tadi. Berikutnya, secara kebudayaan. Nah, ini kita melihat secara kebudayaan. Apakah tatanan atau adat istiadat tersebut ya harus kita mengetahuinya ya. Jadi jangan sampai nanti kita bisa bertentangan dengan tatanan budaya. Sebagai contoh ya, di daerah Bali, di sana tatanan budayanya sangat kuat sekali. Pernah PLN ini ingin membangun suatu saluran transmisi melewati tatanan budaya atau adat yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga PLN tidak jadi untuk melewati tersebut, jadi harus melalui jalur yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tatanan dan adat istiadat di daerah setempat itu harus kita ketahui. Yang kedua, perubahan nilai-nilai budaya juga kita harus melihat bagaimana tadi seperti saya bilang, perubahan nilai budaya seperti apa yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, kegalauan budaya. Ini juga bisa nih, kegalauan budaya. Jadi jangan sampai nanti kita membangun sesuatu terjadi perubahan budaya sehingga apa, terjadi kegalauan. Terjadi kegalauan tersebut bukan hanya kalian yang mengalaminya, tapi orang-orang yang ada di sana. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana caranya ya, apa yang terjadi jika terjadi kegalauan budaya. Kita harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, lalu kita lihat proses sosial. Nah, proses sosial ini kita lihat nih, interaksi sosial atau kerjasama, persaingan, dan konflik. Kita harus lihat proses sosialnya tersebut, sehingga kita bisa melakukan analisa dengan baik dan mempekerjakan atau mengerjakan proyek kita dengan baik. Yang kedua, akulturasi juga. Yang ketiga, integrasi juga, dan juga keterikatan sosial. Jadi proses sosial tersebut ya, kita bisa dengan nyaman membuat masyarakat di sana sehingga mereka bisa menerima proyek kita dan proyek kita bisa berjalan. Sedangkan peranata sosial ya, bagaimana kita juga melihat bagaimana pola pengasuhan anak dan perkawinan di sana juga kita perhatikan. Mata pencarian mereka apa saja ya. Jika kita membuat suatu pabrik di daerah persawahan tadinya, lalu kita membuat perubahan menjadi PLTU, nah bagaimana mata pencarian mereka? Itu harus kita kaji juga lebih dalam ya. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan mereka juga seperti apa kita lihat. Yang keempat, seni musik juga ini penting nih, kita lihat seni musik atau seni tari dan lain-lain. Kenapa sih kita harus memperhatikan itu? Karena apa? Biasanya untuk melakukan pendekatan ke masyarakat kita butuh ya sesuatu yang bisa disukai oleh masyarakat sehingga masyarakat tertarik. Seperti kita lihat contoh sejarahnya bagaimana para saudagar-saudagar melakukan atau membuat pendekatan kepada masyarakat kita ya. Terkadang mereka melakukan pendekatan secara budaya ya, sehingga apa, masyarakat bisa menerima pendatang asing tersebut ya. Ada juga secara kenduri dan upacara ritual juga kita harus perhatikan, pemerintahnya juga harus kita perhatikan, dan juga pemeliharaan kesehatan juga bagaimana kita memperhatikan hal tersebut. Oke, lalu ada warisan budaya. Nah, jangan sampai nanti terganggu nilai-nilai budayanya. Jadi kita harus perhatikan. Lalu juga jangan juga terancamnya warisan budaya. Ya, misalnya tadinya mereka adalah misalnya petani, budaya agraris. Ketika kita membangun sesuatu, jadi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi yang kita rubah sehingga tidak melakukan perubahan dari tatanan budaya tersebut. Ada juga penting nih pelapisan sosial. Pelapisan sosial ini yang saya beritahukan kepada kalian adalah pendidikan, ekonomi,
pekerjaan dan juga kekuasaan. Itu juga pelapisan sosial yang harus kita pelajari. Nah, berikutnya kekuasaan dan wewenang. Nah, di sini kita juga lihat bagaimana kekuasaan dan wewenang yang terjadi ya, seperti kepemimpinan formal atau informal di sana. Lalu mekanisme keputusan yang nanti akan diambil atau kebiasaan mereka mengambil keputusan seperti apa. Yang ketiga, kelompok dominan ya. Yang keempat, pergeseran nilai kepemimpinan. Pasti nanti ketika ada sesuatu pasti akan ada perubahan. Adaptasi ekologi juga ya. Adaptasi ekologis adalah interaksi atau proses yang menghubungkan sistem sosial dan budaya dengan lingkungannya. Jadi itu juga kita harus memperhatikannya. Sementara itu kita lihat kriteria kualitas lingkungan ya. Kriteria kualitas lingkungannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, dipenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia. Jadi kualitas lingkungan itu harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk yang ada di sana. Ya. Yang kedua, dipenuhinya kebutuhan untuk hidup secara manusiawi ya, karena kita melakukan perubahan ya. Hasil dari perubahan tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup manusiawi seperti mereka. Jangan sampai kita membuat suatu pembangunan merusak tatanannya, atau sebelum kita membangun itu tidak banjir, setelah bangun daerah sekitar banjir. Nah itu ya, itu harus kita perhatikan. Yang ketiga, derajat kebebasan memilih ya. Nah di sini juga kita bisa kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih. Tentunya ini harus dibatasi hukum tertulis dan non tertulis. Sementara jika ada konflik dan lain-lain, ini Anda harus melakukan alternatif pendekatan masalah sosial. Oke, pendekatannya adalah satu, pendekatan community relation. Jadi Anda bisa melakukan pendekatan secara community relation. Jadi Anda bisa melihat misalnya di satu perangkat desa, di sana ada kepala desa atau orang yang dituakan, itu Anda bisa masuk ke sana dan melakukan komunikasi sehingga Anda bisa mendapatkan dukungan dari komunitas. Yang kedua, pendekatan corporate social responsibility. Prinsipnya 3P. Pengembangan dari community development. Jadi ini juga bisa melakukan pengembangan. Jadi sebelum kita lakukan pembangunan, kita bantu dulu masyarakatnya ya. Political juga sih, tapi ini penting karena apa? Untuk melakukan atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat, mendapatkan empati dari masyarakat, kita bisa melakukan corporate social responsibility seperti membangun sarana prasarana dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan ya, dan juga kompensasi ini juga penting. Pasti ya, ketika kita membangun sesuatu, ada yang kita ambil, ada yang kita gusur. Nah, yang kita gusur itu harus kita berikan kompensasi yang layak sehingga mereka mau melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah aspek yang dipantau ya. Aspek yang dipantau ini macam-macam. Oke, aspek yang dipantau ini adalah proses perencanaan, proses sosialisasi, proses pencarian dan penyaluran dana ya, proses pelaksanaan kegiatan, ada juga proses kegiatan pelestarian. Jadi penting. Jadi setelah kita bangun, pelestarian seperti apa? Ada yang di-cut tree-nya, ada pemotongan pohon, bagaimana kita menggantikannya. Lalu bagaimana manfaat yang diterima masyarakat, serta proses perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ya MPAD Sosial Budaya. Nanti kita akan sambung berikutnya. Dan tentunya kita akan libur nih, ya kan? Kita akan libur. Selama libur, saya tidak akan melakukan pemberian materi, ya. Namun saya akan tetap melakukan atau mengupload suatu kegiatan. Nah, di situ Anda harus memperhatikan. Oke, untuk detailnya kita lihat di Teams masing-masing. Ciao, selamat berlibur dan mohon maaf lahir dan batin kepada Anda semuanya. Semoga dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa membawakan berkah buat kita semua walaupun kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19. Semoga sehat semuanya ada di sana, dan juga nanti kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran, dan tentunya PJJ diperpanjangnya sampai bulan Juli ya. Jadi Anda tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, makan yang enak, tapi ingat jangan sampai kelebihan berat badan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bye, Assalamualaikum. Tangan punggung
ujung jari, bergelangan tangan, selesai cuci tangan. Itu tadi udah mau beca-beca aja Pak. Sangat mau beca-beca. Oke, baik, luar biasa. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya nggak? Kira-kira berkaitan dengan menjaga kesehatan. Pak Icam, silakan. Ini masih soal. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana PLTS itu bisa membangkitkan energi listrik, dan ilmu yang kita dapatkan bersumber dari ilmu rekayasa. Kita lihat. Oke, dalam 2 dekade terakhir ini, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Dalam video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari merupakan energi yang paling berlimpah dan tersedia secara gratis di planet bumi ini. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur yang paling berlimpah kedua di bumi, yaitu pasir. Loh, kalau pasir? Pasir harus dirubah menjadi 99,999 kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang sangat rumit seperti yang ditunjukkan di layar ini. Oke. Silikon mentah akan dirubah menjadi bentuk senyawa silikon gas. Dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Oke, silikon ingot ini dibentuk kembali
menjadi irisan yang sangat tipis yang disebut sebagai wafer silikon. Wafer silikon merupakan jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Sama seperti ikatan hubungan Anda. Ketika Anda sudah terikat dengan hubungan seorang, maka Anda akan kehilangan kebebasan Anda. Begitu juga ini. Silikon juga tidak mempunyai kebebasan bergerak. Agar Anda lebih mengetahui, kita lihat studinya. Oke, bayangkan aptor fosfor dengan 5 ini kita suntikan ke dalamnya. Satu elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan juga menjadi energi bebas bergerak. Namun, energi ini gerakannya bersifat acak dan tidak mengakibatkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah dibutuhkan kekuatan pendorong. Nah, cara mudah yang praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah PN junction. Kita lihat yuk bagaimana PN junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan moron dengan 3 valensi menjadi elektron murni, Anda akan menjadi satu lubang. Ya, ini merupakan doping jenis P. Jika kedua bahan ini bergabung menjadi sama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah depresi terbentuk di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit memuatan positif dan sisi P bermuatan negatif. Medan listrik pastinya akan terbuntuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat yuk secara detailnya. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Ya, cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah depresi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron yang di dalam lubang depresi tersebut. Nah, medan listrik di daerah depresi mendorong elektron untuk keluar dari depresi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan di lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di dalam kedua sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali melalui lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus arah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah. Sementara lapisan P tebal itu ringan dan mudah diolah. Untuk meningkatkan kinerja sel, amati pembentukan daerah depresi. Patuti, ya, daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di ruang lubang daerah itu menjadi lebih luas dibandingkan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak dari PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah depresi. Sekarang kita menganalisis struktur panel surya. Kita lihat ya, panel surya ini memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Salah satunya lapisan sel. Kalian akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Ya, sisi negatif dari bagian atas sel ini terhubung ke bagian sel belakang berikutnya melalui strip tembaga. Dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika kalian menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan seri-seri yang lain, kalian akan mendapatkan panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,0 voltase. Kombinasi seri dari paralel ini meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentan yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada ketua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembapan, dan juga kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan pada panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur sisi kristalin internal. Kita lihat, dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Nah,
Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel kristal mono ini memberikan produktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan saat ini. Meskipun biaya menjalani sel PV dapat diabaikan, total kontribusi global fotovoltaik surya hanya sekitar 1,3% saja. Hal ini terjadi karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah ini memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah yang besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung langsung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output yang konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Ya, jadi marilah kita dukung kegiatan ini bagaimana kita bisa membangkitkan energi listrik.